datang di Grey Art Gallery. Minggu 25 Agustus 2024, Grey Art Gallery dengan bangga mempersembahkan 3 pameran yang diselenggarakan dalam satu waktu dengan tema besar Reimagine Renaissance. Pertama, pameran tunggal Tony Antonius dengan tajuk Reimagining the Past Contemporary Reflection on Grandeur yang dikuratori oleh Yogi Aginanjar. Kedua, pameran berjudul The Grandeur of Classicism dikuratori oleh Wildan F. Akbar. Dan yang terakhir, program Open Call bertajuk Decorus Contra Mandem dikuratori oleh Angga Aditya Atmadilaga dan Camit Nurduaji. Sebelumnya izinkan saya menyapa para tamu undangan yang sudah hadir. Waktu untuk bisa hadir di pameran ini, dan memang di pameran ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu ada 3 pameran yang dilakukan secara bersamaan, dan kebetulan saya sendiri memegang program dari Open Call, dan program Open Call ini memang menjadi salah satu program yang hampir selalu dijalankan oleh Grey. Karena biar bagaimanapun Grey memiliki komitmen untuk membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada setiap seniman yang memang mau terlibat di pameran Grey, terutama bagaimana seniman-seniman ini bisa memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam ekosistem seni rupa. Nah, untuk pameran yang kami usung yang di Open Call, memang temanya berbicara mengenai keindahan dan bagaimana keindahan-keindahan ini ditafsirkan oleh seniman, dan bagaimana seniman ini dia memanifestasikan keindahan tersebut. Ada yang berbicara mengenai kebenaran, ada juga yang berbicara mengenai kebijaksanaan, ada juga yang berbicara mengenai keagungan yang sifatnya spiritual. Nah, yang ditawarkan dari karya-karya yang dipamerkan di lantai 2 dan juga di depan, itu ialah bagaimana nilai-nilai esensial ini dibawa untuk bisa menghadapi arus dunia saat ini. Jadi nanti teman-teman bisa melihat bagaimana pemikiran-pemikiran dari para seniman-seniman yang lolos seleksi itu bisa menghadirkan sebuah nilai yang bisa kita serap dan akhirnya bisa menjadi satu fondasi bagi kita di sini gitu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seniman-seniman yang sudah lolos seleksi, juga untuk para tamu bisa menikmati karya-karyanya itu cukup banyak ya, karena ada 19 seniman dengan 31 karya. Sekian dari saya, berikutnya akan disampaikan program pameran berikutnya oleh Kang Wildan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya ingin menerangkan, menjelaskan bagaimana pameran Invitation dimulai. Ini pameran Invitation ini diikut sertakan sebanyak 10 seniman. Program ini kita sudah lakukan atau kita undang dari tahun lalu, kemudian lebih intensi lagi di beberapa bulan terakhir. Di sana ada, diantaranya adalah Aryo Saloko, Bambang Sudarto, Mas Didit Sudianto, kemudian ada Reva Leka, ada Bill Mohdor, ada Falasara, ada Kang Yogi Ahmad Ginanjar. Jadi ada sekitar 10 seniman yang diundang. Ini formatnya undangan. Tujuannya adalah untuk bagaimana seniman membaca ulang gagasan substansional secara eksplisit di era klasik, dalam hal ini dalam konteks Renaissance. Tentunya setiap seniman memiliki sensibilitas bagaimana ungkapan bahasa visual mereka menjadi ciri khas masing-masing. Itu yang menjadi titik poin dari pameran ini. Tentunya si seniman ini secara implisit saya mengajak untuk menjadi peziarah masa lalu atau menjadi seorang pilgrim untuk mengobservasi bagaimana perjalanan keindahan di era klasik dibawa untuk dipertontonkan di era sekarang. Tentunya jika kita berbicara masa lalu,
Maka ada ungkapan bahasa Arab yang mengatakan qad fata ma fata, yang berlalu biarlah berlalu. Namun terkadang kita mesti menjadi peziarah masa lalu untuk membenahi masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Yogi. Saya adalah kurator dari pameran tunggal seniman asal Bandung, Tony Antonius, yang berjudul Reimagining the Past, Contemporary Reflection on Grandeur. Tony sama saya teman lama ya, jadi Tony itu bestie saya. Kita udah kenal sejak awal karir sebagai seniman, sudah lebih hampir 20 tahun ya. Kami sama-sama memiliki ketertarikan yang sama. Saya fans berat seni lukis klasik, terutama seni lukis Renaissance. Tony pun begitu. Tony lulus dari Sekolah Tinggi Teologi, saya juga senang kajian-kajian agama dan filsafat. Jadi kita banyak interest yang sama gitu. Lalu hal lainnya juga saya sama Tony sama-sama sering ngobrol diskusi tentang seni rupa Bandung ya pada umumnya. Karena kita berdua lahir dan tumbuh di Bandung, jadi kita berhutang banyak sama medan sosial seni Bandung gitu. Jadi saya pribadi saya sangat happy banget bisa jadi kurator dari seorang seniman yang spektakuler, bisa dilihat dari karya-karyanya di sini, sekaligus teman baik saya gitu. Nah, karya ini menampilkan 10 buah lukisan yang disiapkan secara khusus dari tahun lalu, yang kebetulan sekali cocok dengan tema besar pameran ini ya. Jadi tentang seni rupa sih pada umumnya, tapi ya kebanyakan seni lukis karya-karyanya seni lukis pada zaman Renaissance. Nah, yang coba kami tawarkan, saya sama Tony tawarkan sebagai sebuah konsep yang bisa dinikmati dari pameran ini adalah keunikan dari seorang seniman, Tony, yang saya kenal betul. Sebetulnya multi talent ya. Jadi dari awal-awal karya Tony itu sebetulnya dari kolase. Tony itu banyak berkarya kolase tradisional dari paper gitu. Juga dia kemudian bereksplorasi di kolase digital. Nah, yang teman-teman lihat lukisan di sini itu bukan hampir semuanya adalah hasil dari pengembangan sketsa-sketsa yang dikerjakan dengan kolase digital. Dan kalau saya boleh observe gitu ya secara lebih dalam, banyak sekali tantangan secara teknis yang harus dilalui Tony dalam mengeksekusi karya-karyanya. Yang pertama adalah Tony dalam proses karyanya itu dia mengumpulkan aset-aset digital gitu. Jadi yang teman-teman lihat seperti contohnya dalam lukisan yang ada di belakang ini terdiri dari puluhan gambar yang terpisah, yang harus memerlukan kejelian tertentu dan skill set tertentu untuk membuat satu scene ini seolah-olah diatur dalam waktu yang bersamaan, padahal nggak sama sekali gitu. Nah, itu buat saya cukup mengejutkan ya, dan memerlukan sebuah kemampuan skill yang sangat tinggi gitu. Tapi uniknya di balik intensi Tony untuk memanipulasi kumpulan objek-objek secara digital ini, dia tetap meninggalkan trace-trace karakteristik dari kolase. Contohnya adalah misalnya kalau teman-teman nanti lihat di karya-karyanya ada beberapa karya yang memang secara sengaja itu diperlihatkan konturnya. Jadi kayak kolase aja, gambar digunting lalu ditempel gitu. Nah, itu menimbulkan sebuah tegangan yang cukup unik antara gaya lukisannya yang hyperrealist dengan kolase gitu. Nah, itu ada permainan visual yang sangat unik. Jadi ada juxtaposisi yang cukup
menarik untuk dinikmati. Yang kedua adalah yang ingin saya bahas adalah kemampuan Tony untuk berurusan dengan teknik melukis perspektif secara tradisional. Kalau saya juga seorang pelukis, jadi saya tahu banget gimana sebuah challenge dari melukis ruangan yang ukurannya masif. Jadi sebagian karya-karya ini dieksekusi elemennya itu melalui proyektor, ya. Jadi direfleksikan oleh proyektor lalu ditrace. Itu sebenarnya kalau yang gede sih susah. Cuma sebenarnya nggak sesulit mengeksekusi teknik-teknik perspektif, karena perspektif itu kalau ukuran besar itu sangat rentan untuk terjadi distorsi, apalagi itu ditembak dari proyektor. Nah jadi banyak yang bisa dinikmati dari karya-karyanya Tony sesuai dengan tajuknya, seni lukis Renaissance, yang memang semua kita tahu bahwa keunggulan dari seni lukis Renaissance itu adalah keunggulan dari craftsmanship-nya gitu. Dan di sini juga Tony menyuguhkan itu. Kita bisa menikmati bagaimana piawainya dia mengeksekusi karya-karya dengan craftsmanship yang saya pikir ya on the next level gitu. Nah dari sisi konsep itu cukup menarik juga, karena spirit Renaissance itu kan kalau diterjemahkan itu dia rebirth, ya, sebuah kelahiran kembali. Kalau era Renaissance itu era orang-orang Romawi itu ketika mereka advance, mereka melihat kembali ke dalam budaya Yunani antik. Jadi sebuah tinjauan masa lalu yang dipelajari untuk maju, ya, majunya sebuah peradaban. Nah itu juga yang dilakukan oleh Tony. Tony melihat ke arah masa lalu, walaupun itu ada di kutub yang di seberang itu di barat, tapi Tony kemudian berhasil membuat sebuah hibriditas yang menarik antara masa lalu, grandeur-nya di situ, tapi contemporary refleksinya adalah Tony menggunakan mekanisme yang sangat modern, kolase digital, teknik proyektor, tapi juga tidak meninggalkan craftsmanship yang sifatnya sangat-sangat klasik gitu. Nah itu dari sisi konsep. Nah itu saja mungkin yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini. Selebihnya teman-teman nanti bisa baca catatan kuratorial, kita bisa ngobrol. Di akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Holy Space, juga kepada pihak Grey Gallery yang tidak bisa saya dengar satu-satu, juga kepada semua teman-teman sekalian telah hadir di sini. Selamat menikmati, terima kasih banyak, selamat sore. Terima kasih kepada para kurator yang telah menyampaikan statement dan sambutannya. Untuk itu saya persilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Sambutan. Dia karya saya, saya itu, oh mantap. Dia kan mikir.
figurnya juga apa namanya wanita yang telanjang. Kalau dari mata awam maksudnya dari versi kayak dosa segala macam. Tapi kalau kita percaya sama kalau secara Greek metodologinya ini Venus yang emang kesucian sebenarnya. Jadi nggak semua yang hitam itu hitam dan nggak semua yang putih. Kalau putih cuma ketemu putih kayak bakal ada yang warna dan hitam juga. Lebih baik dan buruk itu integral. Iya. Setiap orang punya pasti ada baik sisi buruk pasti ada. Ini tuh lebih kayak angelnya kan pakai sayap dan oh ini pasti bidadari kalau di sana lebih musuh kayak ini iya